Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini saya Rizky Amrina hadir menjumpai Anda, tentunya akan membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar agar pencemaran udara berkurang dan tentu saja konflik antara hewan dan manusia tidak terjadi lagi di wilayah Sumatera Selatan. Dan tentunya kita akan membahasnya pada episode kali ini dengan tema mengenal menjaga alam dan lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita, Ibu Julita Pitria Eshut dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu Julita? Baik. Alhamdulillah baik tentunya, dan kita akan membahas mengenai mengenal menjaga alam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya sebelumnya kita membahas mengenai untuk menjaga alam di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana nih Bu untuk tugas dan peran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dari Provinsi Sumatera Selatan? Oke, terima kasih Mbak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan merupakan pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi kami juga bertanggung jawab dan di bawah Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi peran dan tugas kami ini sangat berkaitan dengan upaya pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Di sini salah satunya bagaimana kita mengelola kawasan konservasi, kemudian bagaimana kita mengelola jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang ada di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Baik, tentunya untuk mengenal hutan dan beberapa nih Bu untuk luas hutan di Sumsel saat ini. Untuk saat ini berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pemerintah telah menetapkan hutan menjadi 3 fungsi pokok. Baik. Yang pertama yaitu hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, kemudian yang ketiga hutan produksi. Dalam hal ini Balai KSDA Sumatera Selatan mendapat mandat untuk mengelola hutan konservasi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di sini mungkin kita ini ya lebih ke bagaimana kita mengenal masing-masing kawasan tadi ya. Baik. Jadi nanti untuk yang kawasan hutan konservasi yang kami kelola itu luasannya mencapai 297.000 hektar. Yang itu tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, mencakup 8 kawasan konservasi. Jadi ada Suaka Marga Satwa, kemudian ada Taman Wisata Alam, dan juga hutan Suaka Alam. Oke, berarti tadi sebelumnya ada beberapa jenis hutan, ada hutan konservasi, hutan lindung, dan juga hutan produksi. Berarti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel lebih mengawasi hutan konservasi sendiri ya Bu? Iya, secara mandat seperti itu. Secara mana itu? Bisa dijelaskan Ibu, hutan konservasi itu bagaimana? Jadi kalau untuk hutan konservasi ini, dia berfokus pada pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian di sini kita melakukan kegiatan perlindungan, Baik. kemudian ada pengawetan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem di dalamnya. Oke. Sedangkan untuk kita mengenal yang lainnya seperti hutan lindung, dia lebih fungsinya ke mengatur tata air dan kesuburan tanah. Oke. Sedangkan untuk produksi, dia bagaimana menghasilkan sesuatu barang dari hutan yang dia memiliki nilai ekonomi. Oke. Jadi ketiga hal itu yang membedakan fungsi pokok dari kawasan. Baik, tentunya ada hukum dan hukum harus ditegakkan tentunya Ibu ya. Ada aturan hukum apa saja yang harus kita tahu tentunya sehingga tidak merusak hutan kita sendiri nih Bu? Ada beberapa aturan terkait dalam hal perlindungan alam dan konservasi alam. 3 di antaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baik. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan. Baik. Nah, ketiga hal itu Mbak, jadi kegiatan yang sifatnya larangan, seperti apa sih kita tidak merusak hutan, itu larangan untuk tidak membuka kawasan atau mengalihfungsikan. Baik. Kemudian membakar hutan, mengambil ataupun memanen hasil hutan yang ada di dalamnya, ataupun tumbuhan dan satwa liar tanpa izin yang berwenang.
Oke, Ya. tentunya Ibu untuk menegakkan hukum-hukum yang sudah disebutkan tentunya upayanya bagaimana Ibu dengan masyarakat mungkin dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga bagaimana? Ya, Balai KSDA Sumatera Selatan tentunya dalam hal ini memiliki tugas untuk melakukan upaya penanganan secara preventif dan penanganan dini. Baik. Jadi di sini kita sudah melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat. Jadi di sini kita pendekatan kepada masyarakat, bagaimana kita melakukan dialog, kemudian komunikasi intensif, Baik. penyadartahuan, kemudian yang terakhir adalah kita pengikatan komitmen bersama masyarakat. Di sini justru yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat yang menggunakan kawasan secara tidak sah. Nah, itulah upayanya bagaimana kita melakukan pendekatan kepada perangkat desa, kemudian kita juga sekaligus mengajak desa-desa sekitar untuk bagaimana kita mendekati pengguna kawasan secara tidak sah tersebut. Oke, baik. Tentunya ini Bu, pasti ada hukum, pasti ada pelanggaran nih biasanya ya. Biasanya nih Bu, jika ada pelanggaran nih, kita sebagai masyarakat bagaimana nih untuk melapornya kemana, call centernya juga kemana. Tapi kita tahan terlebih dahulu, kita iklan sejenak dan juga untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan tentunya untuk pemirsa Ngopi 45 jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Malt 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Halo Provinsis, lo jangan lupa ya, saksiin Berita Siru setiap hari Minggu jam 9 malam di Sriwijaya TV. Jangan sirunya, agak pecah sikil, nangis lo. Salam, Jekil Joker, Jatarnas Polda Metro Jaya, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Sejenak sambil bernostalgia bersama di program musik lagu lama setiap hari Rabu jam 9 malam. Dan kamu juga bisa streaming di aplikasi Sriwijaya TV yang sudah tersedia di Google Play Store. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Malt 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes.
Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih bersama saya Rizky Amrina dan juga masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Julita Pitria Eshud dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Dan tentunya masih dengan tema mengenal, menjaga alam dan lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Baik Ibu, tentunya melanjutkan kembali perbincangan kita dan juga untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan sebelumnya sudah saya tanyakan tentunya Ibu, jika ada pelanggaran dalam aturan ini tentunya bagaimana warga melaporkannya Bu? Jadi jika masyarakat menjumpai adanya aktivitas pelanggaran di dalam kawasan konservasi atau yang memang menjadi ranah dan tugas BKSDA Sumatera Selatan, maka dapat melapor kepada petugas kami yang ada di lapangan. Di sini kita ada kantor namanya Resort Konservasi Wilayah ataupun seksi konservasi wilayah yang tersebar di Sumatera Selatan. Kurang lebih ada 13 kantor di situ. 13 kantor. Jadi dia menyebar, ada yang di Muara Enim, ada yang di Lahat, Kota Palembang juga ada. Kemudian ada di Batu Raja di Kabupaten ya, Kota Sumsel. artinya hampir di seluruh kabupaten kita ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga ada namanya media sosial. Di sini Balai KSDA Sumatera Selatan cukup aktif juga dalam menginformasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Di sini kita punya ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook dengan akun BKSDA Sumsel. Jadi silahkan nanti kalau mau diakses ataupun di-follow. Di-follow boleh. Kemudian yang terakhir kita juga ada layanan call center. Layanan call center ini artinya masyarakat bisa langsung berhubungan dengan kita, baik itu melaporkan secara informasi atau melalui telepon. Di sini untuk nomor ya mungkin bisa dicatat oleh masyarakat semuanya. Untuk pemirsa Surya TV di juga. sini di 0812 7141 2141. Baik, itu tentunya call centernya. Jadi misalnya ada pelanggaran yang dilihat oleh masyarakat, bisa langsung telepon di call center di 0812 7141 2141 dan juga bisa melalui Instagram juga di @BKSDA Sumsel. Baik. Dan selanjutnya Ibu, terkait akhir-akhir ini tentunya sudah banyak sekali berita yang membahas mengenai kasus konflik harimau dan manusia, tentunya juga di beberapa kabupaten di Sumsel, ada di Lahat, Muara Enim juga ya Bu ya tentunya. Ini yang menyebabkannya apa nih Bu, sampai adanya konflik antara harimau dan manusia? Oke, pertama kali mungkin kita perlu sama-sama mengenal istilah adanya konflik satwa liar dengan manusia. Konflik diartikan satwa tersebut sedang keluar dari habitatnya. Baik. Kemudian terjadi interaksi antara satwa tersebut dengan manusia. Nah, itulah makanya kita bisa mengatakan kenapa terjadi konflik satwa dengan manusia. Selanjutnya keluarnya satwa tersebut tentu ada penyebabnya. Bisa jadi adanya gangguan atau sesuatu kondisi yang tidak semestinya. Yang itu menyebabkan di dalam habitatnya dia tidak bisa terus melewati daerah jelajahnya. Nah, ketika dia tidak bisa keluar ketika dia keluar dari habitatnya, otomatis itu bisa disebabkan karena ada beberapa hal. Di sini kita kasus yang terbaru ya Mbak ya, yang baru-baru ini mencapai 3 bulan. 3 bulan upaya penanganan di sini yaitu adanya konflik satwa harimau Sumatera dengan manusia. Di sini ada di Muara Enim, Pagar Alam dan Lahat. Itu tentunya kita juga sangat berduka atas beberapa penyebab di sini sampai adanya korban meninggal, memakan korban di situ. Dan dugaannya adalah salah satunya memang di dalam kawasan atau yang menjadi habitatnya ada aktivitas alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau pertanian. Jadi yang seharusnya dia hutan lindung ya di sana ya secara status, tapi adanya aktivitas berupa alih fungsi lahan menjadi hutan perkebunan. Nah, itu menjadi salah satu penyebabnya. Berarti kehilangan rumah juga nih ya hewan harimaunya ya. Berarti kan untuk bila adanya alih fungsi lahan sendiri, benar ya? Ya, salah satunya. Salah satunya itu. Selainnya mungkin ada lagi penyebab yang lain? Ya, aktivitas juga masih terkait dengan aktivitas manusia di dalamnya, seperti adanya perburuan satwa mangsa. Kita tahu sendiri ya, suka ada orang yang berburu rusa misalnya, kemudian babi hutan, baik itu untuk kesenangan ataupun hobi, tentunya itu sangat berpengaruh terhadap satwa mangsa. Jadi yang menjadi pakannya harimau Sumatera tersebut. Kemudian ada lagi kegiatan pembakaran lahan
kebakaran hutan dalam Kebakaran kawasan, hutan. tentunya itu juga menimbulkan efek yang luar biasa, kehilangan habitat yang dulunya mungkin ada pakan di sana, ada tempat tinggal di sana, mereka tidak bisa kembali ke habitatnya. Baik, tentunya ada beberapa penyebab Ya. sampai terjadinya juga kasus konflik harimau dan manusia sampai juga memakan korban tentunya. Dan baik Ibu, tentunya konflik dengan hewan ini apakah dengan harimau saja atau mungkin ada hewan lainnya nih Bu? Untuk di hutan Sumatera Untuk Selatan tahun sendiri. 2019 ya Mbak ya, jadi di tahun 2019 ini selain harimau Sumatera, kami juga mendapat laporan adanya konflik dari masyarakat. Jadi ada juga yang tentang buaya muara, ada terkait dengan monyet ekor panjang, Oke. bahkan gajah Sumatera juga Gajah menjadi, Sumatera juga. iya. Dan satu lagi itu beruang madu. Beruang madu. Iya. Beruang madu tentunya masih banyak di wilayah Sumatera Selatan atau bagaimana? Cukup, masih Cukup. banyak, tapi secara status dia merupakan satwa dilindungi. Dilindungi tentunya ya. Berarti tidak hanya harimau saja, mungkin yang sudah terjadi kemarin harimau, tapi berapa ada hewan lainnya yang bisa menjadi konflik hewan dan manusia tentunya Bu ya. Baik Bu, tentunya bagaimana nih efek dari konflik ini sendiri, tentunya konflik hewan dan manusia sendiri atau apa untuk kita sendiri manusia atau ada hewan itu sendiri? Konflik itu bisa diartikan interaksi negatif ya, interaksi negatif antara keduanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi jelas efeknya menimbulkan kerugian bagi keduanya. Sekarang kita bagi manusia ya, bagi Baik. manusia saja yang sekarang, yang baru-baru ini juga, otomatis bagi manusia mereka kehilangan atau rusaknya area lahan pertanian mereka. Oke. Kemudian juga mereka yang punya ternak termasuk korban dari serangan harimau yang kemarin. Baik. Itu bagi manusia, bahkan sampai ada yang korban meninggal. Kemudian bagi satwa itu sendiri, selain jelas sudah hilang atau rusaknya habitat tempat tinggalnya, itu satwa yang berkonflik biasanya juga sampai mengalami kematian. Jadi kalau kematian ini biasanya ada reaksi-reaksi dari manusia yang ketakutan atau mereka ingin melindungi diri. Jadi selama ini ada yang langsung menembak atau memasang jerat supaya terlindung dari serangan. Baik, tentunya dari menembak dan juga langsung memberikan serangan ke harimau mungkin ke hewan lainnya itu bagaimana Bu? Diaturkah ataupun mungkin nanti adanya hukuman untuk warga mungkin walaupun dalam kondisi yang berbahaya sendiri? Dalam hal tersebut kan berarti sudah masuk ke ranah penegakan hukum ya. Kalau Balai KSDA Sumatera Selatan di sini kita sebatas melakukan upaya penanganan pencegahan Baik. ataupun penanganan dini. Tapi ketika sudah menjadi suatu kasus, kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Oke. Di sini ada namanya Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Selatan. Jadi ketika upaya-upaya pendekatan yang kita lakukan tidak berhasil kepada masyarakat, maka kita koordinasikan dan kita lakukan bagaimana langkah selanjutnya. Jadi Oke. ini sifatnya kita saling terkait. Saling terkait tentunya. Dan jika nih Bu, bagaimana dengan pengawasan dan juga penanganan sendiri tentunya dari Balai Konservasi agar tidak ada lagi nih terjadi konflik antara hewan dan manusia? Tentunya di sini kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Dan dengan adanya beberapa kejadian terutama di tahun 2019 ini, tentunya kita semua baik yang ada di sekitar kawasan ataupun kita yang ada di Kota Palembang mungkin ya, tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Dan di sini kami sangat menyambut peran aktif dari masyarakat untuk selalu melapor. Apabila menemukan kejadian-kejadian atau hal-hal, misalnya nih kita menemukan jejak atau tanda keberadaan satwa, nah itu jika dirasa mengancam keselamatan atau hal apapun itu bisa dilaporkan. Baik, Ya. tentunya Ibu kita tahan sebentar, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Baik, masih terhubung. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, selamat malam dengan Ibu Renata di Komperta. Iya, Mbak. Baik, silakan Ibu. Saya mau nanya nih, Bu, kalau masalah perburuan itu sendiri, sebenarnya masyarakat itu kalau untuk melakukan perburuan itu harus ada izin nggak? Terus hewan-hewan apa saja yang boleh dan tidak boleh jadi buruan kayak gitu. Nah, terus sama satu lagi mau nanya soal kalau mau
memelihara hewan yang dilindungi itu sebenarnya bisa atau enggak? Izinnya gimana? Gitu aja sih. Baik, terima kasih Bu Renata yang ada di Komperta, tentunya salam untuk keluarga tercinta. Baik Ibu, silakan tentunya pertanyaan pertama tentang perburuan yang masih dilakukan oleh masyarakat. Haruskah ada izinnya dan tentunya adakah hewan apa saja nih yang boleh diburu tentunya? Oh ya, di sini tadi makasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi tadi saya belum menjelaskan di sini terkait kawasan konservasi ya. Jadi di sini kawasan konservasi pun sebenarnya juga terbagi menjadi 3. Di sini ada namanya kawasan suaka alam. Kemudian yang kedua kawasan pelestarian alam, dan yang ketiga ada taman buru. Baik. Jadi memang ada kawasan yang ditetapkan secara khusus untuk aktivitas perburuan. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan di sini kita tidak ada taman buru. Tidak ada taman buru. Ya, jadi secara swakarya alam. Jadi secara kawasan memang tidak ada wadah yang menjadi akses untuk aktivitas perburuan. Oke, memang tidak ada akses untuk perburuan sendiri untuk di Iya, wilayah Sumatera betul. Selatan. Sedangkan pertanyaannya kedua Ibu, untuk memelihara hewan, apalagi hewan yang dilindungi itu bagaimana nih Bu? Untuk pemeliharaan di sini kita tidak ada aturan terkait dengan izin pemeliharaan, tapi kita ada juga izin lain. Ini dalam hal pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Baik. Di sini untuk satwa liar ada aturan untuk kita melakukan aktivitas penangkaran dan lembaga konservasi. Oke. Ya, jadi itu ya Ibu. Jadi untuk pemeliharaan tidak ada aturan, tidak ada izin yang diatur. Artinya tidak diperkenankan. Kemudian jika kita ingin melakukan aktivitas pengembangbiakan, perbanyakan terhadap satwa liar yang ingin kita kelola, ada wadah namanya tadi itu penangkaran dan lembaga konservasi. Itu pun diatur dalam peraturan berkaitan dengan perizinan penangkaran dan lembaga konservasi. Baik, tentunya itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Renata yang Iya, ada betul. di Komperta. Dan baik Ibu, melanjutkan kembali tentunya perbincangan mengenai konflik harimau dan konflik hewan dan manusia tentunya. Banyak sekali masyarakat yang menghubungkan jika adanya hewan keluar dari habitat berarti menjadi salah satu tanda akan terjadinya bencana alam. Itu dari Balai Konservasi sendiri bagaimana Bu menanggapi hal tersebut? Terkait hal tersebut sebaiknya masih perlu dilakukan kajian saintifik. Meskipun kita sudah banyak mendengar pemberitaan ya, informasi terkait sebagian masyarakat yang masih meyakini bahwa adanya perubahan perilaku satwa ini dapat dijadikan sebagai pertanda akan adanya bencana alam. Saya juga tadi coba melihat beberapa informasi, memang ada beberapa penjelasan terkait beberapa jenis. Cuma itu saya rasa masih perlu dilakukan kajian saintifik. Tapi di sini kita juga bisa melihat secara secara logikanya gitu ya. Boleh. Ketika tadi kita berbicara penyebabnya gangguan, adanya aktivitas alih fungsi lahan, di sini kita masih akan berlanjut bahwa akan mempengaruhi fungsi terhadap kawasan itu sendiri. Misalnya di sana dia fungsi sebagai penyedia sumber air. Ketika adanya kerusakan hutan, bisa jadi sumber air ini tidak berfungsi. Artinya apa di sini? Nantinya akan menjadi kawasan yang rentan terhadap terjadinya bencana. Kita tahu sendiri adanya bencana banjir, longsor, bahkan ataupun kekeringan malah sebaliknya. Itu karena aktivitas-aktivitas yang menyebabkan fungsi kawasan tidak dapat berfungsi kembali. Jadi bisa kita tarik seperti itu, sih. Baik, berarti kita harus lihat-lihat juga ya, belum tentu adanya beberapa hewan yang keluar dari habitat merupakan tanda-tanda akan terjadinya bencana alam. Ya, Kita betul. juga harus dari penjelasan tentunya dari Balai Konservasi juga mengenai karena banyak sekali yang berhubungan dengan hewan, mungkin alih fungsi lahannya, jadinya hewannya keluar dari alamnya sendiri tentunya ya. Baik, tentunya Ibu, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dan tentunya untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan tentunya untuk pemirsa Ngopi 45 jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat?
Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Mild 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Sesungguhnya begibah, mengumpat, bergonjing bahasa kita ya, atau lumaza dan humaza dan lumaza, itu semuanya adalah terkategori dosa besar. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih bersama saya Rizky Amrina dan juga masih bersama dengan narasumber kita Ibu Julita Fitria Eshun dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel, dan juga kita masih membahas mengenal menjaga alam dan lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan baik Ibu, melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai peran dan tugas dari balai, dan juga kita sempat membahas mengenai konflik hewan dan manusia. Dan selanjutnya Ibu, sebagai warga tentunya sebagai masyarakat, bagaimana nih Bu cara menjaga hutan dan ekosistemnya? Jadi untuk cara menjaga hutan dan ekosistemnya, di sini kembali lagi ke bahwa konservasi sumber daya alam dan ekosistem ini merupakan cara dengan tujuan bahwa nantinya akan terjadi kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan 3 cara. Di sini 3 cara konservasi. Yang pertama yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi kalau di sini sistem penyangga ini kita kan ada namanya hutan. Baik. Nah, di sini upayanya perlindungan dengan menetapkan hutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar serta ekosistemnya. Di sini kita juga bisa melakukan upaya-upaya seperti menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa liar supaya nanti dapat terhindar dari bahaya kepunahan. Oke. Nah, ini juga menjadi upaya dari cara pengawetan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di sini kita tahu semua bahwa sumber daya alam ini termasuk menyediakan sumber air di dalamnya. Oke. Di sini bagaimana kita menggunakan sumber daya air secara bijak. Jadi di sini kita lebih ke bagaimana kita melindungi, bagaimana kita melakukan kegiatan pengawetan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan ketiga hal tersebut dengan cara yang bijak. Baik, dan tentunya juga untuk pemirsa Ngopi 45, jika terjadinya mungkin terlihat adanya pelanggaran yang bisa dilaporkan tentunya untuk ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Untuk pemirsa Ngopi 45 bisa langsung telepon di call center di 0812 diulang 0812 7141 2141. Jadi 0812 7141 2141, langsung bisa telepon di call center bisa. tentunya, dan juga bisa melalui Instagram di @bksda Sumsel. Baik, tentunya melanjutkan kembali sebelumnya juga Ibu
menjelaskan mengenai kawasan konservasi Iya. yang ada. Tentunya ada 3 jenis, ada Suaka Alam, ada Pelestarian Alam, dan juga ada Taman Buruh ya Bu ya. Buruh. Boleh nih Bu dijelaskan dari Suaka Alam, mungkin di Suaka Alam di Sumsel ada apa saja, boleh juga? Kalau untuk pembagian kawasan konservasi tadi seperti disampaikan sebelumnya ada 3. Yang pertama tadi kawasan pelestarian alam. Baik. Di sini misalnya adanya taman wisata alam. Oke. Mungkin Mbak familiar nggak dengan Punti Kayu gitu. Baik. Nah, Punti Kayu itu merupakan taman wisata alam. Taman Jadi dia wisata alam. merupakan memiliki fungsi sebagai kawasan pelestarian alam. Baik. Kemudian yang kedua Taman Hutan Raya. Kalau untuk di sini memang Sumsel kita belum ada. Belum ada. Dan yang ketiga Taman Nasional. Di Kabupaten Banyuasin kita ada namanya Taman Nasional Sembilang. Kalau sekarang jadi Berbak Sembilang. Oke. Pernah ini nggak kira-kira? Mungkin Di- baru dengar juga di Musi Banyuasin ya? Di Banyuasin. Di Banyuasin. Iya, di Banyuasin. Baik. Jadi di selanjutnya. Sumsel kita ada Taman Wisata Alam dan Taman Nasional. Dan Kemudian Taman selanjutnya Nasional. kawasan Suaka Alam. Alam. Di sini ada 2. Yang pertama Suaka Marga Satwa. Mm-mm. Tadi yang disampaikan juga di awal bahwa di Sumsel terdapat 5 Suaka Marga Satwa yang ada di Musi Banyuasin, kemudian di Gunung Raya, Oke. Batu Raja gitu Di ya, di Batu Batu Raja. Raja. Yang ketiga itu di Lahat, Mm-mm. keempatnya di Muara Enim, Mana ini? satu lagi itu di Banyuasin dan Oki. Banyuasin dan Jadi Oki. ada satu kawasan yang memang dia terdiri dari 1 sampai 2 kabupaten. Oke. Iya. Tentunya untuk Taman Buruh belum ada ya di Taman Buruh Sumatera belum Selatan ada ya. sesuai tadi. Oke, mungkin nanti ada Taman Buruh. Jadi mungkin masyarakat ada tempatnya sendiri untuk yang ingin berburu tentunya ya. Baik, tentunya ada ada hewan yang dilindungi tentunya dan juga ada tanaman yang dilindungi. Untuk tanaman yang dilindungi di hutan sendiri ataukah ada atau semuanya dilindungi dan tidak boleh dirusak oleh masyarakat? Ada juga untuk tumbuhan dilindungi di sini. Kita mungkin sering mendengar jenis tanaman kantung semar, Mm-mm. kemudian ada anggrek dan rafflesia. Itu sebagian jenisnya merupakan termasuk tumbuhan yang dilindungi. Kalau kita bicara jumlahnya sesuai aturan, Mbak, di sini ada 117 jenis tumbuhan yang dilindungi. Baik. Kemudian ada 787 satwa yang dilindungi. Nah, ini semua diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2019. Jadi masyarakat mungkin juga bisa mengakses. Ini cukup mudah sih kalau untuk aturan, kita tinggal googling kalau ingin tahu jenisnya apa. Siapa tahu di rumah kalau memang ada ternyata yang dipelihara ataupun yang dikembangkan itu ternyata termasuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi, ya untuk segera dilaporkan. Untuk segera dilaporkan karena Iya. tidak diberikan izin ya. Tidak diberikan untuk izin memelihara. untuk memelihara. Baik, berarti mungkin masyarakat melihat ada beberapa warga atau mungkin masyarakat lainnya yang memelihara ataupun juga untuk jenis tanaman pun tidak boleh ya Bu ya, yang dilindungi. Untuk yang disebutkan tadi juga tidak. Oh tidak. Tapi juga. memang ada perizinannya untuk melakukan tadi, ada penangkaran, Oke. kemudian ada lembaga konservasi. Tapi biasanya kalau untuk penangkaran dia lebih arahnya ke komersil sih. Oke. Karena nanti mereka juga ketika kita mengembangbiakan atau menangkarkan itu juga mereka punya kewajiban untuk melepas liarkan. Oke. Sebisa Ada kewajiban 10%. Nah, Oke, 10. Kita punya 10 tumbuhan, Heeh. 10%-nya kita lepas liarkan seperti itu. Oke. Jadi memang ada kewajiban-kewajiban, makanya arahnya mereka. Berarti tidak hanya hewan yang dilindungi ya, tidak diberikan izin untuk memelihara sendiri. Ternyata jenis tanaman pun tidak diberikan izin juga, apalagi sudah menjadi tanaman yang dilindungi ya tentunya. Berarti kantong semar juga dilindungi ya Bu ya? Kantong semar dilindungi, tapi itu nanti tergantung jenisnya. Ada Oke. cukup banyak jenis kantong semar, Mm-mm. makanya nanti dilihat secara bentuknya ya, secara morfologinya. Oke. Seperti apa? Apakah itu memang yang kita ketemukan itu memang termasuk jenis yang dilindungi atau tidak? Baik, tentunya kita sebagai warga Kota Palembang dan juga di Palembang sendiri sudah sedikit, tidak banyak lagi hutan. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam dan lingkungan kita sendiri?
Yang pasti kita masih punya Punti Kayu. Benar sekali. Satu-satunya hutan kota yang ada di tengah kota Palembang, saya pikir itu juga cukup bagus. Cukup bagus. Dan cukup bisa menjadi fungsi sebagai hutan kota ya di dalamnya ya. Tapi saya rasa juga teman-teman juga sudah banyak melakukan hal terkait dengan menjaga tadi. Sebagai contoh, tidak menangkap satwa-satwa dilindungi, seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita tahu itu dilindungi atau tidak, cobalah kita kenali aturannya, seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tidak menebang pohon sembarangan. Baik. Jadi itu juga penambangan itu sebenarnya ada namanya tebang pilih. Jadi memang diatur kalau memang ada fungsinya sebagai hutan untuk tadi produksi komersil, nah itu dia juga ada ini sendiri. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu penting sekali Ya, tentunya. sepertinya itu himbauan dari mulai sekolah kali ya, atau Baik. dari orang tua. Nah itu memang menjadi salah satu hal yang sudah kita lakukan sebenarnya dari dulu. Oke. Ada lagi yang sekarang juga banyak dilakukan oleh berbagai macam komunitas, yaitu adanya penanaman bersama. Jadi itu juga termasuk upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Oke, penanaman bersama dan juga mungkin sudah banyak sekali dari Banyak pemerintah Provinsi sekali. Sumatera Selatan Jadi saya juga. rasa itu juga sudah mulai banyak dilakukan. Hanya kita yang kita perlukan adalah peningkatan, semakin menambah dan memperluas keterlibatan dari masyarakat untuk peduli untuk hal tersebut. Baik. Tentunya pemirsa Ngopi 45 kita akan jeda sebentar, dan untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan untuk pemirsa Ngopi 45 jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Mild 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Haha, saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Halo, halo, halo.
Halo, untuk kawan-kawan yang senang menggambar, nulis puisi, dan pantun, bisa kirim karyanya ke sini. Syaratnya, karya yang terpilih age tayang di program Si Bedul dan dapat bingkisan dari Bedul. Saksi ke Si Bedul setiap hari Jumat jam 4 sore cuma di Sriwijaya TV. Dadah. Sejenak sambil bernostalgia bersama di program musik lagu lama setiap hari Rabu jam 9 malam. Dan kamu juga bisa streaming di aplikasi Sriwijaya TV yang sudah tersedia di Google Play Store. Buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Halo Broensis, lo jangan lupa ya, saksiin Berita Siru setiap hari Minggu jam 9 malam di Sriwijaya TV. Jangan siru nih ya, age pecah sikil, nangis lo. Salam, Jekil Chopper, Jatarnas Polda Metro Jaya, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya kita masih membahas mengenai mengenal menjaga alam dan lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Baik Ibu, tentunya kita sebagai masyarakat juga harus sadar menjaga alam dan lingkungan kita juga nih Bu ya. Untuk Kota Palembang tentunya sudah lumayan berkurang untuk hutannya sendiri, mungkin cuma ada di Taman Wisata Punti Kayu. Nah, bagaimana nih Bu dengan warga yang memang dekat dengan hutan tinggalnya yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga alam sendiri? Oke. Kalau untuk masyarakat yang tinggal berdekatan atau memang di berbatasan dengan kawasan hutan langsung, sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang tadi kita bahas, Mbak. Baik. Secara normatif tadi kita tidak melakukan penebangan, kemudian kita tetap terus mendukung pemerintah dalam upaya penanaman dan hal lainnya. Tapi di sini ada penekanan lain tambahannya, bahwa di sini juga tadi kita juga banyak membahas tentang adanya konflik, dimulai dari konflik kondisi hutan. Tentunya kita kembali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk
tidak mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi area perkebunan atau pertanian ataupun kepentingan lainnya jika tidak melalui proses izin yang berlaku. Baik. Seperti itu. Dan tentunya untuk kesadaran nih, biar kita sadar untuk menjaga hutan kita sendiri, menjaga alam kita sendiri, bagaimana nih Bu? Tentunya sebagai masyarakat. Ini kembali lagi ke karakter. Sepertinya penanaman karakter ini menjadi modal penting. Oke. Bagaimana kita membangun karakter yang sadar. Kita punya namanya tindakan dengan kesadaran. Ada beberapa hal yang sebenarnya di sini untuk membangun kesadaran masyarakat. Yang pertama, ada 3 hal. Bagaimana kita bisa melakukan penerimaan, kemudian kita menyenangi, dan kita punya antusiasme. Jadi menerima di sini adalah kita mengetahui situasi yang ada. Situasi ini untuk kita lakukan bersama-sama. Kemudian menyenangi apa yang kita lakukan. Jadi kalau kalau seneng itu kan apa aja dilakukan kan gitu. Benar-benar. Dan yang terakhir antusias. Antusias ini adalah tambahan dari kesenangan tadi. Udah kita senang, kita juga punya energi yang semakin positif untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu tentunya akan sangat menunjang bagaimana kita punya ide, kerja, dan niat baik. Jadi kita kan di sini punya cita-cita ya, kita melakukan menjaga alam dan lingkungan. Tentu kita punya cita-cita bahwa nanti akan adanya kelestarian, tetap lestari, kemudian keseimbangan ekosistem itu tetap terjaga. Disitulah kita ingin adanya kemunculan Mestakung, Mbak. Kalau Mestakung, semesta mendukung. Semesta mendukung, baik. Jadi Mestakung ini juga menjadi ini kita loh. Kalau nggak didukung kan kita udah melakukan penanaman dan sebagainya. Oh kok tetap banjir, kok tetap kita nggak bisa beraktivitas, bisa berkebun atau apa karena kita kekeringan. Itu kan tentunya kita berharap adanya dukungan dari semesta. Siapa sih yang punya semesta di sini? Tentunya kita berharap itu menjadi keberkahan Tuhan buat kita. Jadi kembali ke ini lagi, kembali ke asal kita dan kepada siapa kita juga harus berharap untuk itu. Oke, baik. Tentunya Ibu, saya sedikit tertarik dengan beberapa tugas dari konservasi sendiri, yang itu adanya konservasi dalam pengawetan sendiri ya Bu ya. Itu untuk pengawetannya sendiri bagaimana Bu? Dan juga dari tujuan pengawetan itu sendiri apa nih Bu? Kalau untuk pengawetan tadi kita melakukan berbagai hal dalam hal menjaga dan mengembangkan psikodis itu. Menjaga dan mengembangkan. Tadi termasuk kegiatan-kegiatan mengembangbiakkan jenis satwa itu juga merupakan upaya pengawetan. Jadi kita kan di sini kan ada satwa dilindungi itu kan sebenarnya karena populasinya sudah menurun. Jumlahnya sudah tiap tahun mungkin ada penurunan. Kita sangat mengenal untuk Sumatera ini prioritasnya di gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Gajah Sumatera dan satu-satunya harimau Sumatera. Kalau harimau di Indonesia cuma tinggal satu itu aja sih. Untuk harimau Bali, harimau Jawa sebelumnya juga itu merupakan salah satu satwa dilindungi juga, tapi sudah dinyatakan punah. Jadi Sumatera ini sebenarnya masih punya satwa yang perlu untuk kita jaga, kita lindungi. Ya, jadi hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi bentuk pengawetannya seperti itu. Bentuk pengawetannya sendiri berarti memang hewan yang diawetkan juga hewan yang sudah dilindungi untuk tujuannya untuk diawetkan. Jadi artinya pengawetan di sini bukan diawetkan dalam bentuk mati ya. Tapi di sini mengawetkan ini ya menjaga dan tetap ada. Dan akan lebih baik ketika semakin bertambah. Seperti itu. Baik. Kalau untuk jumlah harimau Sumatera sendiri dan juga gajah Sumatera ada berapa Bu untuk datanya sendiri? Kalau untuk data kita masih belum ada data yang terbaru. Terakhir untuk seperti harimau Sumatera itu diperkirakan masih tersisa 400 sampai 500. Baik, untuk harimau Sumatera sendiri ya. Jadi memang kita belum melakukan. Baik. Tentunya Bu, terakhir pesan untuk warga Sumsel nih Bu, mengenai untuk menjaga alam dan lingkungan. Menjaga alam dan lingkungan tentunya itu adalah peran serta kita semua. Masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya penyelamatan alam dan menjaga lingkungan.
kita tentunya sudah melakukan banyak hal. Hal-hal yang kita lakukan itu adalah suatu pembelajaran. Pembelajaran bagi kita semua. Pembelajaran ini untuk apa sih? Pembelajaran untuk nanti kitanya akan membangun karakter generasi kita ke depannya. Dan generasi ke depan itu sebenarnya adalah investasi konservasi. Investasi konservasi, dan nanti ke depannya juga generasi yang kita bentuk itu dengan hasil pembelajaran kita ini, nantinya generasi ini menjadi generasi yang secara aktif dan mandiri melakukan kegiatan pelestarian alam dan menjaga lingkungan. Jadi ada dua hal di sini, pembelajaran dan investasi konservasi. Pembelajaran dan investasi konservasi sendiri. Baik, terima kasih tentunya untuk Ibu Julita Fitria Eshud dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel, tentunya sudah menyempatkan diri dan juga berbagi ilmu dengan pemirsa Ngopi 45, dan terima kasih juga tentunya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ngopi 45. Ya, sama-sama Mbak. Baik, dan pemirsa Ngopi 45, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Ngopi 45. Tetap saksikan terus Ngopi 45 setiap hari Rabu pukul 7 malam hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Rizky Amrina undur diri dan sampai jumpa.